Ayo konsentrasi. Ngomong dengan ketulusan hati. Jadi ngomong jujur makmur, doa mabrur itu dengan keseriusan hati supaya Allah memberkati. Ya. 1, 2, 3, ayo. Jujur makmur, doa mabrur. Sekali lagi. Jujur makmur, doa mabrur. 3 kali. Jujur makmur, doa mabrur. Bagus. Kenapa jujur makmur, doa mabrur itu menjadi penting? Karena di masyarakat itu ada anggapan mencari rezeki yang tidak jujur saja susah, apalagi mencari rezeki yang jujur tambah susah. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Kalau ada orang mengatakan seperti itu, jangan dimasukkan ke dalam pikiran dan hati kamu. Tidak benar. Yang benar itu orang jujur pasti makmur. Dan doanya pasti mabrur. Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Kenapa jujur itu menjadi penting? Karena dengan kejujuran itulah yang akan mengangkat martabatmu. Jadi nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu kerja di mana saja, syarat yang utama itu sesungguhnya bukan ijazah, tapi kejujuran. Kamu kerja di toko, kalau kamu tidak jujur, ya kamu akan dipecat. Kalau kamu jadi pejabat, tidak jujur, korupsi, ya masuk penjara. Kamu jadi orang tua, tidak jujur, maka kamu tidak akan ada wibawanya di depan anak-anak kamu. Jadi kejujuran itu syarat yang sangat penting bagi kehidupan ini. Ini bulan apa? Betul, kalau Hijriyah bulan Muharram. Kalau Miladiyah bulan Agustus. Ngerti nggak bedanya Miladiyah dan Hijriyah? Kalau Miladiyah itu perhitungan kalender dengan melihat rotasi atau berputarnya matahari. Tapi kalau Hijriyah itu menggunakan perhitungannya melalui bulan. Hilal. Yang kamu dengar rame, tapi nanti ada topik tersendiri. Berkaitan dengan kejujuran, ini bulan Agustus, 17 Agustus itu peringatan apa? Kalau ngomong hari kemerdekaan, pernah mendengar nama Bung Hatta? Siapa itu? Wakil Presiden pertama dan juga proklamator. Jadi kalau kamu membaca teks proklamasi, pasti kamu akan melihat nama itu. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saya hari ini membawa buku memoir Bung Hatta. Berkaitan dengan kejujuran, tokoh yang namanya Bung Hatta ini penting sekali diangkat supaya kita terinspirasi dan kita mencontoh. Sebab kalau kamu melihat di masyarakat sudah susah mencari orang jujur, dan kalau ada orang mengatakan jujur itu membuat hidup tidak makmur, keliru. Bung Hatta ini adalah tokoh yang sangat jujur. Jadi mungkin sebelum kejujuran itu, saya ingin mengangkat perjalanan hidup Bung Hatta.
Jadi Bung Hatta itu di dalam memoarnya ini, di dalam buku ini Bung Hatta nulis sendiri. Jadi memoar itu sama dengan kalau biografi itu sejarah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Tapi kalau memoar atau autobiografi itu sejarah hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Dan ini buku ditulis oleh Bung Hatta sendiri. Di dalam buku ini Bung Hatta menceritakan kehidupannya. Jadi sejak dia kecil sampai dia dewasa, itu pikirannya itu hanya satu. Karena dia hidup pada zaman penjajahan, maka dia berpikir bagaimana supaya bangsa ini tidak terjajah. Mungkin kita semuanya, saya termasuk, walaupun sudah tua ini, saya tidak mengalami karena saya lahir 55. Pada zaman eranya Bung Hatta, masyarakat ini dijajah oleh Belanda, terus kemudian dijajah oleh Jepang. Orang dijajah itu tidak enak. Sekolah saja tidak bebas. Di dalam kehidupan bermasyarakat saja tidak bebas. Mohon maaf, dulu orang pribumi itu tidak dimanusiakan. Karena yang disebut orang yang bermartabat itu Belanda atau kaum penjajah. Bahkan sampai di dalam toilet saja, kalau kita ke tempat-tempat umum, itu antara toiletnya pribumi dengan toiletnya penjajah itu beda. Kalau kamu ke pengadilan, mungkin suatu hari kita perlu menonton film-film era itu. Itu kalau orang pribumi duduknya di bawah, yang jadi hakim orang Belanda. Itu sudah berbeda. Itu hidup pada zaman penjajahan. Betapa sulitnya. Bung Hatta itu sejak kecil sudah bercita-cita itu di dalam kepalanya. Bahkan Bung Hatta itu sampai mempunyai nazar, dia tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Jadi Bung Hatta itu kemudian nanti menikah dengan Ibu Rahmi Hatta itu setelah merdeka. Dan perbedaan usia beliau itu separuh. Jadi Bung Hatta itu sudah, kalau untuk era sekarang sudah terlalu tua. Saya saja dianggap sudah tua ketika menikah, tapi Bung Hatta lebih tua lagi. Karena apa? Karena dia bercita-cita, saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Ada, coba kalau kita sekarang ini bisa hidup nikmat, sekolah gampang, tidak ada hinaan dari orang lain dalam arti penjajah, itu Bung Hatta seumur hidupnya seperti itu. Nanti pada suatu hari akan saya ceritakan secara lebih spesifik, tapi pada hari ini yang terinspirasi di dalam kehidupan yang perlu itu adalah perjuangannya Bung Hatta sejak dia masih muda. Dia sekolah ekonomi, kemudian dia pergi sekolahnya ke Belanda, terus kemudian kembali lagi ke Indonesia, baru dia berjuang berbagai hinaan. Dan paling terkenal Bung Hatta itu karena berbeda dengan penguasa yang kolonial itu, dia dibuang ke Banda Neira. Tahu Banda Neira? Indonesia Timur. Nanti ini juga perlu ini. Kita harus nanti ada peta dan melihat peta Indonesia itu dari mana. Jadi Bung Hatta itu dibuang ke Banda Neira, Indonesia Timur sana. Maluku, Ambon sana itu, dekat Papua. Orang sampai hari ini, ya kan, kalau sebagai pegawai, terus kemudian dipindah, jadi pegawai masuknya di Jakarta, terus kemudian dipindah ke Papua atau ke Banda Neira, itu merasa dirinya, aduh, putus asa, kok saya di tempat yang jauh itu. Bung Hatta ketika dia dibuang di Banda Neira, dan Banda Neira ketika Bung Hatta dibuang di sana dengan Banda Neira sekarang itu sangat berbeda. Karena dulu sangat sepi kan. Ketika Bung Hatta dibuang,
Apa kata Bung Hatta? Banda Neira itu adalah wilayah Indonesia yang saya perjuangkan. Jadi kalau saya dipindah ke sana itu bukan dibuang, tetapi itu sebagai tempat negara saya juga. Jadi tidak ada kesedihan. Bandingkan ini. Kalau sekarang ada pegawai dimutasi ke Banda Neira merasa sedih, Bung Hatta saat itu merasa dia tidak dibuang. Dan yang menjadi menariknya adalah Bung Hatta itu ketika dibuang ke Banda Neira, bukunya itu berpeti-peti. Ini orang dibuang, orang yang ditahan, tapi dia membawa buku. Apa kata Bung Hatta? Karena bagi Bung Hatta, buku itu adalah semangat hidupnya. Di mana saja saya ditempatkan, di tempat yang paling sepi, asal ada buku, itu bagi Bung Hatta sebuah kegembiraan. Nah, berkaitan dengan buku ini, ketika Bung Hatta melamar Bu Rahmi Hatta, Bung Hatta itu orang Padang, Sumatera Barat. Bu Rahmi Hatta itu orang Sunda. Mas kawinnya itu apa? Kalau sekarang itu kan perangkat alat sholat dan emas sekian gram kan gitu kan. Bung Hatta itu memberi mas kawin kepada Ibu Rahmi Hatta berupa apa? Buku. Dan buku itu hasil tulisan beliau sendiri. Saya tadi mau bawa tapi saya lupa. Bukunya itu berjudul Alam Pikiran Yunani. Dan ketika Bu Rahmi Hatta diberi buku mas kawin loh ini, merasa senang. Dan yang menarik lagi ketika Bung Hatta itu menyampaikan niatnya itu untuk memberi mas kawin kepada calon istrinya itu dengan buku, ibunya Bung Hatta itu komentar begini, kita ini kan orang Minang, saya punya koin. Jadi koin itu adalah emas. Jadi itu saja yang dipakai untuk mas kawin. Tapi Bung Hatta menolak. Jadi artinya begitu hebatnya cintanya Bung Hatta itu dengan buku. Nah, mari kita tiru. Kalau sekarang buku ada, sudah agak bergeser sekarang ini ya. Karena dengan masuknya internet, WA itu orang kan sudah mulai, memang hidup kita itu menjadi nyaman. Dulu saya kalau satu kata saja mau ngajari anak saya, pasti saya buka KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Repot kan? Sudah bukunya tebal, pakai buka-buka lagi. Sekarang kan tinggal ini saya, apalagi kalau pakai komputer. Jadi sekarang lebih mudah. Artinya apa? Artinya walaupun kamu tidak memegang buku, tetapi kesenangan membaca itu harus dibiasakan kepada diri kita. Ini kan ngomongnya pesantren ini kan. Kalau ngomong pesantren mestinya teks-teks keagamaan itu lebih dipahami. Ayat pertama yang turun apa? Apa artinya itu? Baca. Jadi ketika Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Jadi perintah pertama itu baca. Memang membaca itu tidak hanya membaca huruf saja, tetapi bisa juga untuk membaca alam semesta. Newton ketika duduk-duduk ada apel jatuh, lalu dia berpikir, apel ini kok jatuh ya? Kenapa ini? Nah, lalu dengan memikirkan apel jatuh itu, seorang Newton bisa menemukan ilmu yang namanya gravitasi. Artinya apa? Dari zamannya Newton belum lahir, yang apel itu kalau jatuh ya ke bawah. Tapi apel jatuh yang melihat saya dengan apel jatuh dilihat oleh
Newton itu hasilnya beda. Kalau saya ya dari dulu, kalau jatuh itu yang ke bawah, pasti begitu kita kan. Tapi Newton karena mikirnya serius, itulah yang disebut membaca semesta itu. Maka bola teori gravitasi bumi. Lah kita kalau belum sampai seperti Newton begitu ya baca buku lah, baca huruf. Kalau belum bisa membaca semesta. Jadi saya ulangi lagi, perjuangan Hatta itu dari sejak muda sampai dia bisa memproklamasikan Indonesia itu karena kesungguhan hatinya untuk mengangkat derajat bangsanya ini dari cengkeraman kaum penjajah. Hal yang kedua yang perlu kita catat adalah apa? Kejujuran Bung Hatta ini yang penting. Bung Hatta itu kan menjadi wakil presiden kan. Sebagai pejabat nomor 2 tertinggi di Indonesia, pasti dia punya fasilitas mobil kan. Tapi anak-anak beliau menceritakan mobil dinas itu tidak boleh dipakai oleh anak dan istrinya. Jadi Bung Hatta itu kalau pergi, kalau ini untuk acara kenegaraan, anak istrinya tidak boleh ikut, kecuali ada dia. Tetapi kalau tidak ada hubungan apa-apa, tidak boleh ikut naik mobil itu. Saking disiplinnya Bung Hatta. Jadi dia memisahkan mana ini yang milik negara, mana ini yang milik pribadi. Bahkan menurut anaknya, salah seorang anaknya itu bercerita ketika dia menulis surat pribadi tetapi memakai kertas dengan cap wakil presiden, itu dimarahi oleh Bung Hatta. Ini kertas untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau zaman sebelum Bung Hatta lahir, ada cerita Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, ketika menjadi khalifah, anaknya masuk ke dalam, saya tidak tahu apakah itu tenda, apakah itu rumah. Umar bin Aziz itu sedang membaca, bekerja untuk urusan umat dengan ada lampu dari minyak. Ketika anaknya masuk, dia tanya, kamu masuk mau ngomong urusan apa? Pribadi apa urusan umat? Pribadi. Ditiup lampu itu sehingga gelap. Kenapa? Kata Umar bin Abdul Aziz, minyak lampu ini dibiayai dari Baitul Mal. Baitul Mal itu uangnya rakyat. Jadi kalau kamu ngomong ke sini urusan pribadi, harus dimatikan. Jangan menggunakan fasilitas negara. Itu cerita Umar bin Abdul Aziz yang ratusan tahun sebelum Hatta. Tetapi ternyata ada manusia Indonesia yang bisa memberi contoh kepada bangsanya seperti itu. Tentang kejujuran. Nah, kita nanti, kalau kamu nanti saya doakan jadi pejabat, jangan sekali-sekali kamu ngomong, wah yang lain ya begitu kok, alah hanya mobil yang hanya beberapa menit saja kok. Tidak boleh. Saya sebagai orang yang lebih tua dari kamu, saya ingatkan, itu haram hukumnya bagi seorang muslim pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk pribadi. Tapi itu memang berat. Jadi itulah kejujuran Bung Hatta di dalam memilah dan memilih mana ini kepentingan umat dan mana ini kepentingan pribadi. Dan yang ketiga yang perlu saya kemukakan adalah karakter Bung Hatta itu adalah sederhana dan teliti. Jadi karena kesederhanaan dan karena ketelitiannya itulah
Jadi ketika Bung Hatta itu meninggal dunia, keluarganya itu membuka laci, ada reklame sepatu Beli. Ada ya merek sepatu Beli? Jadi rupanya Bung Hatta itu kepingin beli sepatu Beli, tapi dia tidak bisa. Sampai dikoleksi gambarnya saja. Padahal dia wakil presiden. Mungkin kalau Bung Hatta itu minta kepada temannya yang kaya raya mungkin bisa. Tapi dia sangat sederhana, tidak ingin membebani orang lain. Nah, mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita semua untuk menjadi orang yang jujur. Makanya jargon jujur makmur, doa mabrur itu harus masuk di kepala dan di kalbu. Ulangi lagi. Jujur makmur, doa mabrur. Sekali lagi. Jujur makmur, doa mabrur. Sekali lagi. Jujur makmur, doa mabrur. Alhamdulillah.